Hello Healthies, kembali lagi di Podcast Semar, podcastnya BEM Poltekkes Kemenkes Semarang, episode ketiga. Ya, buat teman-teman semua, saya mau ingatkan agar jangan lupa nonton podcast-podcast episode sebelumnya, karena pembahasannya juga nggak kalah menarik loh. Ya, langsung saja sebelum kita mulai, kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meilin Dokarmo Amaral, akrab dipanggil Meilin. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan kebidanan, dan pada tahun ini diamanai sebagai Mbak Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2022. Baik, tanpa berlama-lama lagi dan sepertinya penonton juga sudah tidak sabar, langsung saja kita masuk di Podcast Semar episode ketiga. Baik teman-teman semua, perlu diketahui bahwa podcast Semar kali ini itu sangat berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya, karena podcast Semar yang merupakan program kerja dari Kementerian Komunikasi dan Informasi BEM Polkesmar ini berkolaborasi bersama dengan Kementerian PPSDM, BEM Polkesmar untuk membuat sebuah program kerja yang berjudul Incar atau Bincang Karir. Jadi Bincang Karir ini merupakan salah satu bentuk program kerja inovasi yang diharapkan setelah teman-teman semua bisa melihat video yang nantinya akan menjadi sebuah podcast ini, teman-teman dapat mengetahui apa yang menjadi peluang dan prospek kerja setelah lulus dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Seperti itu teman-teman semua. Dan tema episode pada kali ini yaitu kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menyongsong peluang dan tantangan dunia kerja pada era Society 5.0. Baik, di depan saya saat ini sudah ada dosen kondang, seorang narasumber yang sangat luar biasa menginspirasi tentunya dan khususnya di Poltekkes Kemenkes Semarang sendiri, yaitu ada Bapak Dr. Arwani SKM BN Hons MN. Halo Bapak, selamat Halo, pagi. semangat pagi Mbak Oke, Felin ya, ya. semangat pagi dan Ya, selamat pagi ya Pak. selamat pagi ya. Baik Bapak, bisa disapa dulu teman-teman yang ada di rumah, teman-teman mahasiswa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya untuk mahasiswa Merdeka Belajar dan mahasiswa Merdeka. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa semakin baik dibandingkan dengan hari kemarin. Merdeka. Oke, Merdeka. Sudah mau masuk bulan Agustus, teman-teman semua. Bagaimana nih Pak kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah, kondisinya insya Allah senantiasa saya mencoba untuk membuat tubuh saya, baik secara fisik maupun mental, harus dalam kondisi yang prima. Kenapa demikian? Supaya kami atau saya pribadi ini bisa menjadi inspirasi orang lain, menjadi inspirasi siapapun, menjadi inspirasi masyarakat, menjadi inspirasi para mahasiswa, menjadi inspirasi keluarga, ya. Maka saya sebagai inspirator harus siap secara sehat, baik itu mental maupun fisiknya. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Walaupun Pak Arwani ini sudah memiliki banyak sekali prestasi dan juga pengalaman, tetapi beliau itu tidak pernah berhenti untuk menginspirasi. Itulah yang menjadi motivasi seharusnya yang dijadikan panutan ya untuk teman-teman mahasiswa. Baik Bapak, kesibukannya akhir-akhir ini sedang apa? Bisa Iya, diceritakan? terima kasih Mbak. Kesibukan sebagai seorang pengajar, ya tentu saja adalah mengajar, kemudian meneliti, kemudian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya, terutama terkait dengan masalah kesehatan. Saya rasa 3 hal itu, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kebetulan saya juga aktif di organisasi profesi. Jadi saya juga aktif di dalam kegiatan organisasi profesi saya, yakni Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Jawa Tengah, sebagai wakil ketua bidang hubungan antar lembaga. Baik ya, sibuk sekali ya Pak berarti. Oke, insya Allah sibuk itu berarti menebar kebahagiaan pada orang lain. Ya, luar biasa ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita langsung masuk ya Pak ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya ini sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman mahasiswa, saya akan memperkenalkan Bapak terlebih dahulu. Baik, jadi narasumber hebat yang ada di depan saya saat ini bernama Bapak Dr. Arwani, SKM BN Hons MN. Beliau lahir di Demak pada tanggal 18 Desember tahun 1965. Kemudian jabatan beliau saat ini merupakan seorang lektor kepala dan bekerja di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang.
Baik, teman-teman semua, seperti tadi ya yang sudah dijelaskan oleh beliau juga, bahwa beliau ini merupakan salah satu orang yang sangat menginspirasi dan tentunya banyak sekali riwayat yang telah menjadi latar belakang dari beliau itu sendiri. Untuk yang pertama, beliau telah menempuh pendidikan Diploma 3 Keperawatan di Unimus sebagai seorang ahli media keperawatan yang lulus pada tahun 1987. Selanjutnya, beliau juga menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Undip yang lulus pada tahun 1992. Tidak sampai di situ saja teman-teman mahasiswa. Beliau kembali lagi menempuh pendidikan S1 Keperawatan di Melbourne University, Australia dengan gelar Bachelor of Nursing Honours atau BNHONS yang lulus pada tahun 2002. Dan kemudian beliau juga kembali masuk di Melbourne University, Australia untuk menempuh pendidikan S2 keperawatan dengan gelar Master of Nursing yang lulus pada tahun 2003. Dan pendidikan beliau yang terakhir adalah pendidikan program doktor ilmu kedokteran, ilmu kesehatan di Undip yang lulus pada tahun 2019. Luar biasa ya teman-teman semua, keren sekali narasumber kita pada hari ini. Jangan sampai dilewatkan ya, pokoknya nonton terus sampai selesai. Kita lanjut nih untuk mengetahui apa saja yang sudah beliau kerjakan selama ini ya. Yang pertama, beliau ini merupakan seorang owner klinik Pratama Hidayawaru. Yang kedua, pada tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau juga menjadi seorang perawat di klinik Pratama Hidayawaru. Dan yang ketiga, pada tahun 1995 sampai dengan sekarang, beliau juga menjadi seorang dosen di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang yang berpangkat sebagai lektor kepala. Dan yang keempat, beliau juga pernah menjadi seorang dosen di Unimus pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1995. Baik, pastinya juga Pak Arwani itu tidak terlepas ya dari yang namanya riwayat organisasi. Biasanya orang-orang hebat itu terbentuk ya dari beberapa organisasi dan salah satunya akan saya bacakan. Untuk yang pertama tadi juga sudah diinformasikan ya kepada teman-teman mahasiswa bahwa beliau ini merupakan Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPW PPNI Provinsi Jawa Tengah, yakni pada periode 2022 hingga periode 2026. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi, Hubungan Alumni dan Alma Mater Ikatan Alumni, Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FK Undip pada periode 2020 hingga 2025. Selanjutnya, beliau juga menjadi seorang Ketua Pengurus Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Semarang ini pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dan juga menjadi Seksi Kesra Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Jadi selain bekerja, ada juga beberapa organisasi ya Pak yang sangat diikuti. Ya, betul. Keren banget nih Pak, nanti pasti kami mau minta tips and triknya bagaimana untuk memanajemen waktu ya Pak. Siap. Untuk seperti ini. Oke, kita lanjut untuk daftar karya atau kegiatan profesional atau kegiatan pengapas yang sudah beliau pernah lakukan. Untuk yang pertama, beliau ini merupakan seorang dosen berprestasi tingkat Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2019 dan merupakan dosen berprestasi tingkat nasional tahun 2020. Beliau juga aktif menjadi tim ahli majalah sehat milik PPNI Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, beliau ini juga sangat sering ya menjadi narasumber pelatihan atau seminar di beberapa rumah sakit, kemudian puskesmas, ataupun institusi pendidikan keperawatan. Dan juga teman-teman semua, ini yang membuat saya sangat terharu ya, karena beliau juga rupanya menjadi seorang penulis aktif di Buletin SDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Yaitu tadi ya, luar biasa sekali CV dari narasumber kita pada hari ini. Saya sangat terharu ya ketika membaca ini. Semoga teman-teman mahasiswa di luar sana itu bisa menjadi seperti Bapak Arwani selanjutnya ya. Jadi tidak hanya berhenti pada Bapak Arwani saja. Oleh karena itu tadi Bapak Arwani mengatakan kepada kita, beliau itu tetap menginspirasi ya supaya teman-teman semua itu mendapatkan virus-virus inspirasi tersebut. Seperti itu ya Pak. Ya.
Oke, jadi Bapak, Ya, di sini kami sudah merangkum beberapa pertanyaan ya, yang menjadi topik utama mengenai bincang karir pada hari ini. siap. Ya. Kita langsung saja ya Pak ke pertanyaan-pertanyaan ini karena juga sepertinya teman-teman sudah tidak sabar mendengarkan jawabannya. Jadi Poltekkes Kemenkes Semarang ini merupakan salah satu Poltekkes terbaik dan terbesar yang ada di Indonesia. Ya. Poltekkes Semarang ini juga memiliki 9 kampus Ya. yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Pak. Ya. Dan tiap tahunnya pasti selalu menghasilkan ribuan lulusan yang Betul. sangat luar biasa. Ini sangat membanggakan ya, Pak. Ya. Tetapi walaupun seperti itu masih banyak teman-teman mahasiswa yang kebingungan ya atau belum mengetahui sebenarnya apa yang menjadi prospek kerja dari lulusan Poltekkes Kemenkes Semarang ini. Lalu menurut Bapak prospek kerja seperti apa yang sebenarnya bisa didapatkan oleh lulusan dari Poltekkes Semarang? Oke, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan bagus ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, yang pertama saya sampaikan adalah para mahasiswa masuk Poltekkes Semarang itu adalah pilihan yang terbaik dan paling bijak. Kenapa saya katakan demikian? Poltekkes Kemenkes Semarang pernah mendapatkan satu penghargaan menjadi Poltekkes terbaik di Indonesia. Dan ini akan bekerja terus supaya nanti Poltekkes Kemenkes Semarang akan menjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga akan menjadi secara global diakui oleh dunia. Sebagaimana jargon Poltekkes Kemenkes Semarang, mendunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang prospek ya, kalau Poltekkes Kemenkes Semarang nggak bisa diragukan lagi. Prospek kerjanya terbuka sangat lebar. Ya, kita lihat kalau kita punya jurusan keperawatan dulu ya, jurusan keperawatan Mbak, itu kita bisa bekerja mulai dari dalam negeri sampai dengan yang di luar negeri. Satu. Dan bekerjanya tidak hanya sebagai bisa menjadi perawat baik di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun bahkan ini yang terakhir kami dapat informasi adalah bahwa mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar. Wow. Kapal pesiarnya itu kapal pesiar luar negeri, Mbak. Kalau dilihat dari gajinya nggak usah ditanyakan ya, artinya betul. Prospeknya luar biasa ya, dari perawat, kemudian bidan, kemudian teman-teman dari kesehatan lingkungan, teman-teman dari TLM dan lain sebagainya, semua terbuka lebar. Ada yang rumah sakit, puskesmas, balkesmas, kantor kesehatan pelabuhan, ini juga bisa dijadikan dasar untuk menjadi tempat pekerjaan. Ya. Kemudian institusi pendidikan juga bisa menjadi dosen. Ya, ketika kebetulan kita punya program namanya program pasca sarjana ya, itu kemudian bisa menjadi dosen di institusi pendidikan. Di dinas kesehatan terbuka sangat lebar. Kemudian di Kementerian Kesehatan kita juga banyak lulusan di sana menjadi orang-orang yang bekerja di sana, bahkan di lapas ya, lembaga pemasarakatan itu juga bisa menjadi prospek pekerja bagi lulusan Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian ada lembaga pengembangan penelitian ya, lembaga pengembangan penelitian kesehatan, LSM bidang kesehatan, kemudian lembaga bidang usaha swasta ya, kemudian di bank darah, PMI, banyak terbuka lebar. Jadi saya katakan sekali lagi, simpulannya apa? Prospek kerja bagi lulusan Poltekkes, khususnya Poltekkes Semarang, itu sangat terbuka lebar. Semuanya bergantung kepada para lulusan. Mau kemana? Ibaratnya tinggal milih, kemudian menyesuaikan kemampuan yang ada, dan insya Allah semuanya akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Jadi rupanya banyak sekali ya teman-teman, ini akhirnya terbuka ya pikirannya. Ternyata tidak hanya di rumah sakit aja atau di puskesmas aja, tapi tadi sudah dijelaskan ya, ada yang sampai kerja di kapal pesiar ya, itu ada di kantor kesehatan pelabuhan misalnya, kemudian bisa di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, di lapas. Tetapi semuanya tentu bergantung kepada lulusan itu sendiri. Bagaimana usahanya ya Pak untuk bisa mencari gitu. Oke. Jadi teman-teman semua nggak usah bingung, nggak usah ragu lagi, intinya banyak bertanya dan berusaha, berdoa dan berusaha. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi juga saya sudah melihat ya Pak, di CV Bapak, Bapak merupakan salah satu juga lulusan dari program Diploma 3 seperti itu ya. Betul. Dan menurut Bapak sendiri nih, untuk lulusan program Diploma 3 itu pendidikan lanjutannya yang ideal
itu seperti apa, Pak? Iya, sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, lulusan Diploma 3 itu sebetulnya bisa melanjutkan ya di jenjang yang lebih tinggi. Ya, memang kalau kemudian Diploma 3 itu adalah vokasi, maka melanjutkannya adalah di bidang vokasi. Misalnya di Diploma 4, ya, kemudian setelah Diploma 4, kemudian melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi, ya. Kalau saya lihat misalnya teman-teman yang dari keperawatan, ya, mungkin kebidanan juga ada saya rasa, ya. Di keperawatan itu ada Diploma 3, Diploma 4, kemudian menjadi nurse, ya. Setelah nurse mengambil spesialis bagi teman-teman yang memang memiliki keinginan atau passion di klinik, Mbak. Ya. Tapi bagi teman-teman mahasiswa yang lulusan Poltekkes Kemenkes Semarang pengen mendalami keilmuan, ya seperti yang saya lakukan misalnya. Kalau kita lihat sejarahnya kan saya Diploma 3, kemudian ngambil S1, ya, kemudian ngambil S2, ngambil S3, ini semuanya adalah jalur keilmuan. Silahkan, tidak masalah. Jadi kemudian tergantung pada kita. Jalur sudah dibuka lebar, ya. Jadi teman-teman dari bidan, teman-teman dari TLM, teman-teman dari RMIK, teman-teman dari TRR dan lain sebagainya. Jalur pendidikan lanjut itu terbuka sangat lebar. Semuanya bergantung pada kita kembali, ya. Kita mau kemana? Mau ke arah klinik atau mau ke arah keilmuan? Semuanya terbuka lebar, ya. Jadi memang ya kalau kita pengen mendalami sesuatu, ya kalau pengen ke keilmuan, ya taruhlah di tingkat yang di jalur yang akademik. Tetapi kalau kita pengen mendalami klinik, maka jalurnya adalah di jalur klinik, ya. Mungkin bisa sampai spesialis dan lain sebagainya. Demikian, Mbak. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi teman-teman semua itu tadi sudah dijelaskan ya, untuk lulusan Diploma 3 nggak usah takut dalam menjalani lanjutannya nanti pendidikannya, karena itu sudah sangat terbuka lebar ya, tadi sudah dijelaskan untuk teman-teman dari Diploma 3 kalau misalnya mau lanjut ke bidang keilmuan itu nanti bisa melalui jalur yang akademik seperti itu ya Pak. Kemudian kalau yang mau lanjut ke bagian klinik itu bisa meneruskan ke spesialis ya, itu berarti lebih spesifik ya Pak, betul. seperti itu. Jadi kembali lagi tadi seperti jawaban dari Bapaknya, semua bergantung pada pribadi masing-masing untuk mencari tahu dan memikirkan atau merencanakan ya sebenarnya arah hidup ini mau kemana, begitu ya Pak. Betul Mbak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti ini ngomong-ngomong soal pekerjaan ya Pak, tentu dalam pekerjaan kita tidak hanya materi saja yang kita harus kuasai ya Pak, kita harus punya skill untuk menunjang atau mendukung pekerjaan kita, jadi nanti kita bisa profesional di dunia pekerjaan. Kemudian pasti harus ada soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh setiap mahasiswa agar nantinya bisa menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Sangat setuju. Kalau menurut Bapak sendiri, sebenarnya soft skill dan hard skill seperti apa yang harus diasah dan dimiliki oleh mahasiswa yang ada di Poltekkes Semarang? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus, kenapa? Karena selama sekian lama saya menjadi seorang guru atau pengajar di Poltekkes Kemenkes Semarang. Satu hal yang saya lihat adalah bagaimana kemampuan, kalau hard skill-nya itu saya bisa mengatakan mahasiswa kita luar biasa. Tapi satu hal, yakni kemampuan soft skill-nya Mbak, itu yang menurut saya mesti harus di-upgrade, dan di-upgrade lagi. Kenapa demikian? Ada sebuah survei dari 457 pimpinan dunia kerja. Itu yang diminta mereka apa sih? Bukan persoalan nyuntik dari jarak 2 km bisa tepat di bokong pasien, bukan itu kok. Ya. Yang diminta oleh para pimpinan dunia kerja, yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Ini penting. Mahasiswa dari lulusan manapun, TRR, RMIK, perawat, bidan, kesling, kemudian TLM, kemudian mana lagi ya, yang belum ya, gigi ya, dan lain sebagainya itu yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Ya, mereka akan sukses di lapangan kalau mereka kemudian bisa mampu berkomunikasi dengan baik. Ada survei juga yang menurut saya ini luar biasa. Saya perlu sampaikan di sini supaya para mahasiswa bisa melakukan ini, tidak hanya kemampuan hard skill-nya. Seorang radiografer bisa saja memasang alatnya itu tepat, hasilnya bagus. Tetapi ketika mereka memulainya dengan cara-cara yang tidak komunikatif, dengan cara-cara yang tidak sopan, dengan cara-cara yang tidak santun, maka hasil bagus dari potretnya ini tidak akan memiliki kemampuan apapun untuk mengubah pasiennya, kecuali kalau kemudian dibilas atau poles dengan kemampuan soft skill, salah satunya adalah komunikasi. Ada survei
dari dari university besar di dunia yang kita sebut sebagai Harvard University itu meneliti membandingkan dua kelompok mahasiswa, yang satu diambil yang IP-nya itu keren-keren, ya 3,75, 3,90, bahkan 4, ya. Kemudian yang satu kelompok diambil orang atau mahasiswa yang IP-nya itu biasa aja, ya mungkin 3,00, 3,25 dan seterusnya. Nah, kemudian mereka diteliti secara kohort, prospektif kohort namanya. Ya, yang satu pinter-pinter dari sisi akademik, yang satu biasa aja 3,25, 3,00 dan seterusnya. Diteliti 10 tahun yang akan datang. Apa yang terjadi? Mengagetkan semuanya. Orang-orang yang dipilih mahasiswa yang lulus dengan 3,75, 3,85 itu ternyata mereka nggak berhasil di dunia pekerjaan. Kenapa? Mereka pilih menjadi orang yang pinter buat dirinya sendiri. Satu dicatat ya. Tetapi mahasiswa yang dengan kemampuan biasa 3,5, 3,25 dan seterusnya, tapi kemampuan soft skill-nya tinggi, mereka yang dicari dan mereka yang berhasil di lapangan. So it means that, artinya apa? Teman-teman mahasiswa yang dari sisi akademiknya mungkin tidak mendapatkan nilai 3,75, don't worry, jangan menangis ya, kalau bahasa Arabnya la takzam ya, jangan kemudian merasa bersedih ya, karena apa? 3,5 buat panjenengan akan sangat berarti kalau punya kemampuan soft skill yang luar biasa. Demikian Mbak ya. Baik. Dan saya minta ini mumpung dilihat oleh para mahasiswa ya. Jadi jadilah Poltekkes Kemenkes Semarang lulusannya memang yang berbudi luhur. Pasti keren. Baik. Gitu Mbak. Ya. Oke teman-teman ya, itu tadi jawabannya sangat menginspirasi ya, karena memang berarti pada dasarnya harus punya soft skill yang baik dulu ya Pak? Wajib. Makanya gini, ini mumpung ketemu ya, ini mumpung ketemu semuanya, tolong soft skill itu tidak dilahirkan. Ya. Jadi orang sopan itu tidak dilahirkan. Orang santun itu tidak dilahirkan. Orang bisa berkomunikasi dengan orang lain yang bagus itu tidak dilahirkan. Tapi apa jawabnya? Ditrain. Ya, mereka harus dilatih. Ya, bagaimana cara menghadapi klien dengan senyuman yang kanan kiri sama, ya 2 cm harus sama, ya kemudian melengkungnya harus ke atas, bukan melengkung ke bawah. Ini semuanya harus dilatih. Tidak mungkin orang dilahirkan kemudian dia sopan, kemudian santun, ya semuanya dibentuk, dan salah satu pembentuknya adalah ketika mereka ada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Ya. Itu. Saya kalau sudah diskusi kayak gini, wah semangatnya 27 derajat, Mbak. Ya, seperti menjadi remaja lagi ya, Pak? Iya harus ya. Ya, luar biasa. Umur boleh tua tapi semangat harus selalu muda. Merdeka. Ya, merdeka. Oke. Ya. Baik, itu tadi ya teman-teman. Jadi perlu diketahui bersama bahwa memang soft skill atau kemampuan berkomunikasi itu harus dimiliki ya oleh para generasi agar nantinya itu bisa menjadi salah satu pendukung atau patokan utama yang menjadi istilahnya kalau membuat rumah itu apa ya, pondasinya gitu ya Pak. Oke. Iya, betul. Oke. Kalau untuk hard skill sendiri itu nanti ya bisa didapatkan oleh semua orang. Iya. Hard skill itu sesuatu yang memang dilatih ya, dan itu semua orang pasti bisa. Tapi sekali lagi kemampuan soft skill itu butuh latihan yang sangat panjang. Panjenengan terpilih menjadi mahasiswa apa istilahnya Mbak Polkesmar itu salah satu diantaranya yang dinilai apa? Soft skill-nya. Bukan persoalan nilainya 4,5 ya, ada IP 4,5 enggak? Enggak ada kan? Ya, ada 3,9 atau 4,0 dan seterusnya. Sekali lagi ini saya ingatkan, soft skill menjadi sangat penting. Ya. Baik. Oke teman-teman semua, jadi untuk hard skill sendiri itu ya kalau misalnya kalian punya nilai yang rendah, kalian jangan khawatir, jangan takut, kalian tetap akan menjadi orang yang sukses. Intinya selalu berusaha, selalu rendah hati, selalu mau mendengarkan apa yang menjadi masukan orang lain. Kalau misalnya orang yang biasanya itu egonya lebih tinggi, nah itu nantinya akan malah lebih menutup ya Pak untuk peluang kerja ke depannya. Iya, ini satu hal lagi Mbak, ini penting ya. Saya mendapatkan bincang-bincang setelah pernah suatu saat berbincang-bincang dengan orang luar negeri yang bekerja di Indonesia itu. Ya, bincang-bincangnya itu ya ngobrol-ngobrol ringan ya. Dia mengatakan Pak Arwani tanya, Pak Arwani itu sebagai apa? Saya sebagai guru di institusi. Pak, tolong sampaikan pada para mahasiswanya. Loh, kenapa? Saya ini CEO, dia bilang CEO perusahaan.
Saya tidak akan pernah mengambil lulusan, termasuk lulusan dari Poltekkes Semarang, yang saya lihat pertama kali IP-nya adalah 4 atau 4. Tapi yang saya lihat pertama kali adalah bagaimana dia itu bisa menghargai orang lain. Artinya apa? Soft skill menjadi dasar lagi. Oke? Ya, ini luar biasa. Betul, betul sekali ya. Itu tadi salah satu pengalaman ya, Pak. Iya, pengalaman. Ya, kita bisa belajar bersama teman-teman, jadi jangan takut, jangan menangis. Iya. Oke, kita langsung lanjut ya. Ya. Ini sepertinya asik sekali ya, Pak, Iya, berbicara seperti ini. iya. Hari Minggu asik banget. Baik, Pak, kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Oke, siap. Sesuai dengan tema bincang karir pada hari ini, yaitu kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menyongsong peluang dan tantangan dunia kerja pada era Society 5.0. Dan 5.0 Society ini merupakan salah satu bentuk definisi dari masyarakat yang super pintar, Pak. Ya. Dan diharapkan dengan Society 5.0 ini, masyarakat itu bisa memanfaatkan teknologi dengan berbagai inovasi yang mereka lakukan secara kreatif. Nah, menurut Bapak sendiri, kalau dalam dunia kesehatan itu kira-kira seberapa besar peluang tenaga kesehatan untuk bisa beradaptasi pada era Society 5.0 ini, kemudian untuk tips and triknya mencari peluang kerja pada era seperti ini itu bagaimana, Pak? Ini pertanyaan yang memang harus dijawab ya, karena 4.0 itu sudah kita lewati. Sekarang industrial era ya. Sekarang kita sudah masuk di dalam 5.0. Artinya Society 5.0 itu apa sih? Semua berbasis data, Mbak. Ya, jadi segala suatu informasi berbasis data, dan ingat, informasi itu berjalan sangat cepat, sangat cepat. Hari ini kita bicara A, besok itu sudah ada B. Hari ini kita bicara B, di tempat lain sudah bicara BB yang lain. Ya, artinya apa? Kesempatan ini sebetulnya kesempatan yang indah buat teman-teman di Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi jangan pernah merasa kemudian alergi terhadap proses perkembangan ini, karena ini perkembangan ini alamiah. Pasti akan berkembang terus. Mungkin suatu saat nanti akan ada 6.0 atau 7.0 dan seterusnya. Dan itu kalau orang yang tidak beradaptasi terhadap perubahan ini, maka dia akan terlindas. Saya mengajak teman-teman lulusan Poltekkes atau mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang untuk bisa menangkap ini sebagai peluang. Jangan dilihat ini sebagai ancaman. Kenapa? Data itu yang sudah tersimpan begitu sangat besar, disebut dengan big data, itu adalah bagian dari proses yang bisa diteliti. Bagi para mahasiswa di semester akhir misalnya meneliti, ya kenapa harus kemudian pergi ke rumah sakit kalau di dalam Society 5.0 itu sendiri juga sudah tersedia data. Bahkan ada yang menarik kemarin, dari teman saya yang ada di Dinas Kesehatan Kota Semarang, dia bisa meneliti dari hasil apa? Dari hasil teman-teman yang pesen makanan dari delivery food. Ya, itu ternyata remaja yang ada di Semarang itu kesukaan makannya apa? Itu tinggal mencari aja. Ya, dananya terkumpul. Oh, ternyata yang sering dimakan oleh para pemuda yang ada di Kota Semarang itu bisa dilihat dari data tersebut. Ini sebuah peluang. Jadi artinya bahwa teman-teman semuanya kalau bisa melihat ini sebagai peluang, maka bisa jadi ini sebagai peluang kerja. Kalau misalnya teman-teman kemudian dikaitkan dengan pekerjaan apa nanti yang akan ini adalah sebagai media, ya, memudahkan teman-teman semuanya dalam rangka untuk bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Saya rasa itu. Ya. Baik, Bapak. Jadi teman-teman semua ya perlu diketahui bersama bahwa di era Society 5.0 ini kita harus bisa beradaptasi ya, Pak. Kalau tidak kita akan terlindas dan tidak mengetahui apa yang sudah menjadi perkembangan. Betul. Masa kita mau manual terus ya, Pak? Karena kan sekarang sudah otomatis. Gitu. Oke, kita langsung lanjut. Ya, dalam dunia perkuliahan, Pak, pasti tidak senang aja ya. Pasti ada suka duka. Intinya tidak senang aja seperti itu, dan banyak sekali hambatan maupun tantangan yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa. Mau dengar cerita dari Bapak dulu waktu kuliah, itu kira-kira apa saja sih tantangan yang sudah Bapak pernah alami, kemudian bagaimana caranya Bapak bertahan pada saat Bapak mengalami tantangan-tantangan tersebut? Pertanyaan menarik dan saya merasakan. Ya, saya cita-citanya ini ya, mohon didengarkan semuanya. Cita-cita Pak Arwani itu yang paling mendasar adalah I want to be architect. I want to be an architect. Saya pengen menjadi seorang arsitek.
catat ya. Arsitek ya, nggak ada dalam hidup saya waktu SMA waktu itu, pokoknya saya melanjutkan harus lulus dan masuk bisa diterima di Undip atau di universitas manapun, saya pengen menjadi seorang arsitek. Kenapa? Menurut saya waktu itu yang namanya arsitek itu sesuatu yang bisa gambar macam-macam. Tetapi kemudian bahwa jangan lupa Tuhan itu memilihkan jalan kita. Ya, ternyata saya kemudian dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang perawat. Ingat, dan ini semuanya bisa saja mengalami. Tahun pertama, semester pertama saya mendalami kehidupan sekolah ini seperti hampa, Mbak. Ya, jadi hampa. Saya masuk trap, ini sekolah apa, saya tidak tahu persis mau kemana, saya nggak ngerti. Dan ini bisa jadi seorang mahasiswa yang baru mungkin nanti akan mengalami hal yang sama seperti Mr. Arwani rasakan ini. Tetapi kemudian ya ada proses penyadaran yang dilakukan oleh kita, terutama saya. Satu, penyadaran itu bisa berbagai cara. Satu, karena saya anak yang pertama. Tidak mungkin saya akan mengecewakan orang tua. Sekalipun saya ini adalah pengen jadi arsitek, maka kemudian ketika Tuhan memilihkan saya menjadi seorang perawat, maka tidak ada pilihan Tuhan yang salah. Itu yang terus saya masukkan di otak kanan saya, dan kemudian saya bersemangat, ya, kemudian semangat belajar, kemudian mengubah metode belajar. Saya harus tunjukkan pada orang tua, tunjukkan pada adik-adik saya bahwa saya bisa. Dan alhamdulillah di Diploma 3 saya lulus menjadi lulusan yang terbaik. Demikian di S1. Ya, di S1 saya sudah berkeluarga, kemudian kalau masalah tantangan pasti ada. Namanya keluarga itu perlu diketahui ya, jam 12 malam, besok paginya saya ujian, saya jam 12 malam gendong anak saya. Kenapa? Nangis, karena ibunya ada di rumah sakit sebagai seorang perawat di rumah sakit. Multi skill seperti itu. Iya, itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa menghindari, karena itu sebuah sesuatu yang harus saya lakukan. Apakah seorang bapak nggak boleh gendong anaknya pada saat itu? Harus. Dan saya harus bisa belajar, tunjukkan pada nyonya saya, istri saya, tunjukkan pada anak saya bahwa saya dalam kondisi seperti itu pun saya juga harus lulus. Dan insya Allah, alhamdulillah lulus tepat waktu. Demikian juga S2 ketika saya ngambil di Melbourne University, boleh ditanyakan sama teman-teman satu angkatan, saya lulus pertama kali. Ya, jadi di antara 60 orang mahasiswa yang dikirim ke Melbourne University, saya menjadi lulusan pertama, ya, diumumkan pertama kali melalui email dan seterusnya. Di S3 ini juga saya boleh mengatakan ini bukan dalam rangka apa-apa, tapi saya ingin menginspirasi anak-anak muda bahwa usia atau yang namanya belajar itu tidak ada faktor usia. Jangan pernah mengatakan aku kok paling tua sendiri di kelas, enggak, ya. Saya belajar di doktor itu satu kelas paling tua. Tapi saya katakan pada teman-teman semuanya bahwa saya akan belajar dan insya Allah tepat waktu. Kalau boleh di situ ada aturan yang memperbolehkan saya lulus kurang dari 3 tahun, saya lulus aslinya 2 tahun 8 bulan. Ya, ngambil S3. Tetapi karena aturannya nggak boleh, kemudian oleh institusi yang saya belajar di sana harus dipaskan 3 tahun. Ya udah, saya akhirnya lulus 3 tahun, alhamdulillah, dan ini juga merupakan lulusan satu kelompok saya yang tercepat, ya. Jadi ini pengen saya menunjukkan pada teman-teman mahasiswa, tidak ada jalan untuk mengatakan, aduh, saya tunggu dulu ya. Dan ini Mbak, ini yang penting, penyakitnya mahasiswa itu ada namanya sindroma mengkodisik, ya. Oke, sindroma mengkodisik ini penyakitnya mahasiswa. Kenapa? Kalau melihat temannya belum selesai nggarap bab 1, dia masih tenang-tenang, teman saya masih bab 1-nya juga belum selesai. Atau yang kedua malah kemudian kalau temannya bab 1 diorek-orek oleh dosen pembimbingnya, dia kena sindroma yang lain yang disebut dengan gek. Kalau saya nanti membuat bab 1 juga diorek-orek oleh dosen saya. Ini yang menjadikan para mahasiswa kemudian menjadi tidak maju, ya. Maka harus kemudian tantangan itu siapa yang menghadapi? Bukan orang tua kita, bukan pacar kita, bukan anak kita, tetapi kita sebagai pelakunya yang harus berani menantang dan menyelesaikan persoalan itu dengan kemampuan yang kita miliki. Itu, Mbak. Ya, baik, luar biasa ya teman-teman semua. Jadi memang untuk menjadi seorang dokter itu banyak sekali ya tadi Pak lika-likunya, yang pasti. Awalnya bukan bukan ingin jadi perawat ya, tetapi awalnya jadi arsitek. Alhamdulillah. Mau jadi arsitek. Tetapi ya memang ini semua rencana Tuhan ya Pak, ya manusia mengikuti saja bagaimana baiknya. Betul. Dan tadi yang saya tangkap juga teman-teman semua harus mengetahui bahwa memang pendidikan itu tidak mengenal yang namanya faktor usia, ya. Dan
Itu tadi yang sindrom-sindrom itu Pak, sepertinya juga Harus mahasiswa hilangkan, ya, mahasiswa harus itu hilangkan ya. banyak berasumsi buruk ya, seperti itu Pak. Iya, betul, betul. Padahal kan kita itu tidak perlu hebat untuk mencoba, tapi cobalah agar menjadi hebat. Ini Ya. yang keren Baik, ya, oke. saya. Yeah. Baik, kita lanjut. Ini waktu itu kami sudah membuat question box ya di Instagram BEM Poltekkes Kemenkes Semarang dan sangat banyak sekali antusias dari teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Oleh karena itu ini sudah kami filtrasi, sudah kami rangkum menjadi top 3 pertanyaan utama. Untuk pertanyaan pertama ini Pak, mengenai beasiswa ke luar negeri. Pasti kalau ke luar negeri ini kan wow sangat luar biasa. Tadi juga saya sudah membaca di CV Bapak, Bapak juga merupakan salah satu lulusan dari Melbourne University, Australia. Dan menurut Bapak sendiri kalau dari Polkesmar itu apakah menyediakan beasiswa untuk mahasiswa agar bisa berpendidikan ke luar negeri atau mahasiswa itu secara independen? Ya inilah fungsinya 5.0. Kalau Poltekkes Semarang itu sebagai institusi pasti akan memberikan dukungan ya, dukungan untuk para mahasiswa supaya bisa belajar sampai setinggi-tingginya. Satu hal yang telah dilakukan oleh Poltekkes Semarang, tapi ini bukan beasiswa, tapi kerjasama dulu ya. Lulusan Poltekkes Kemenkes Semarang ada yang kemudian dikirim ke Belanda sebagai seorang tenaga profesional. Ya, jangan pernah tanyakan gajinya ya. Kalau sudah bekerja sebagai profesional, kita tidak akan pernah tanyakan gaji. Pasti lebih dari ekspektasi kita. Ya, itu satu. Yang kedua, Mbak, 5.0 pengalaman Mr. Arwani mengambil short course tahun 2018 ya. Jadi saya kuliah tahun 1999 sampai 2003, 2018 ada kesempatan short course ya. Itu caranya gimana? Independen. Buka yang namanya Indonesia Australia Award. Semua nanti akan terfasilitasi di sana. Ada yang namanya beasiswa untuk postgraduate ya, misalnya S2, tapi juga ada kemudian beasiswa yang untuk di doktoral program. Nah ini kemudian ya kalau Poltekkes Semarang sendiri mungkin hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi, mendukung. Tapi teman-teman mahasiswa silahkan 5.0 itu terbuka lebar. Coba nanti dibuka setelah ini yang namanya Indonesia Australia Award. Itu terbuka sangat lebar dan itu semuanya dibiayai oleh pemerintah Australia di sana ya, dan keren nanti kalau bisa di Australia dan juga bisa saya rasa tidak hanya Australia, di UK pun juga terbuka lebar. So kembali lagi ke kita mau kemana dalam konteks 5.0 atau society 5.0, kita sendiri yang harus aktif ya, membuka. Karena apa? Internet itu yang ada di genggaman kita, di tangan kita dengan menggunakan gadget yang kita miliki itu tidak hanya sekedar untuk selfie. Maaf ya, saya bukan berarti menyalahkan para teman-teman yang senang selfie. Selfie itu bagian kecil dari proses memanfaatkan gadget. Tapi sebagian besar harus dimanfaatkan untuk upgrade pengetahuan, untuk upgrade sikap, termasuk nanti setelah saya lulus bisa nggak saya kuliah lagi, tapi kuliahnya tidak di Indonesia tapi di luar negeri. Sangat bisa, garis bawah ya, garis bawah dan tulisannya gede. Oke. Baik, Bapak. Berarti kalau Indonesian Australian Awards ini sebuah website ya, Pak? Ya, dibuka aja. Nanti ada Australia Indonesia atau Indonesia Australia Award ya. Indonesia Australia Award ya. Jadi nama negara, bukan warga negara. Indonesia Australia Award. Baik, Pak. Jadi teman-teman semua itu tadi ya, kalau dari Polkesmar sendiri itu sebagai fasilitator untuk teman-teman ya. Seperti tadi yang Bapak Arwani sampaikan, Polkesmar itu nanti akan memberitahu apa saja link website yang bisa dijadikan salah satu referensi teman-teman mahasiswa yang mau berkuliah di luar negeri. Iya, benar. Yang penting jangan malu bertanya ya Pak, bertanya dan terus mencari handphonenya di manajemen digunakan sebaik-baiknya manfaat handphone itu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi sudah Bapak sampaikan juga ya, ada beberapa lulusan Polkesmar yang bekerja di Belanda. Berarti untuk persebaran alumni Polkesmar ini sendiri yang bekerja di luar negeri itu apakah mendapatkan akomodir dari pihak kampus? Dalam artian apakah dipantau oleh pihak kampus atau dibebaskan seperti itu saja? Enggak, yang jelas mereka masih menjadi bagian dari kampus. Mereka masih, ingat ya, lulusan dari institusi manapun itu tidak bisa lepas. Sama seperti panjenengan dilahirkan oleh kedua orang, oleh ibumu, oleh ibu kita.
Itu tidak akan pernah ada yang melepas hubungan kita dengan ibu kita sampai kapanpun, kecuali hanya Allah yang akan memutuskannya. Itu pun akan diputuskan ketika kita meninggal dunia. Sama, analoginya sama. Jadi mereka yang di luar negeri, ada yang di UK, ada di Inggris ini ya, kemudian ada yang di Amerika, Texas, kemudian ada yang juga di Melbourne, ada juga yang kemarin kita kirim di Belanda, itu semuanya masih kontak dengan kita. Dan jangan lupa ada yang di Jepang. Bahkan di Jepang sekarang tidak lagi menjadi apa namanya istilahnya membantu proses yang ada di misalnya lansia, tapi mereka sudah ada beberapa yang menjadi perawat di Jepang. Itu persoalan yang tidak mudah, Mbak. Melalui proses harus ujian ya, menulis kanji, ya kanji bahasa Jepang itu harus dikuasai betul. Kalau sampai kemudian mereka lulus, mereka itu menjadi orang yang luar biasa di Jepang, dan itu semuanya selalu berkoordinasi kontak dengan induknya. Siapa induknya? Poltekkes Kemenkes Semarang. Induknya lagi siapa? Yang dulu meluluskan sebagai yang dia ikut dalam proses pembelajaran di dalam jurusan yang bersangkutan. So tidak bisa ya, itu bagian dari kita. Bahkan mestinya nanti ini mungkin sebuah saran aja, Poltekkes Kemenkes Semarang harus mengadakan yang namanya ekstravaganza atau sejenisnya untuk diaspora. Ya, apakah nanti akan diinisiasi oleh para mahasiswa? Keren banget ini. Ya, karena saya juga punya rencana sebagai ketua alumni di sebuah institusi pendidikan yang ada di Jawa Tengah ini, saya juga akan memanggil para orang yang sukses di luar negeri sana untuk kita panggil dalam rangka apa? Untuk ikut membesarkan institusi yang dulu pernah membesarkan dia. Bukan dalam rangka ini untuk apa namanya istilahnya ya kamu dulu dibesarkan, sekarang yang membesarkan institusi. Bukan, tapi ini semata-mata sebagai bentuk ikatan emosi antara institusi dengan alumni yang sekarang diluluskannya. Begini, ya begitu ya Mbak. Ya. Berarti memang selalu dipantau ya. Selalu dipantau. Itu ya. Ya, tadi luar biasa juga ya Pak idenya ekstravaganza itu. Ya, bisa menjadi diaspora ekstravaganza. Wow, diaspora ekstravaganza. Berarti alumni yang sudah ada di luar negeri itu dikumpulkan untuk bisa membentuk mungkin organisasi lagi ya. Bisa, bisa, sangat bisa. Dan juga mereka akan memberikan ide-ide ya, karena apa? Misalnya contoh aja, mohon maaf karena saya backgroundnya perawat yang sudah sukses di Texas Hospital, mereka akan bawa di sini, ini loh kalau pengen mengembangkan kurikulum yang ternyata dibutuhkan oleh rumah sakit yang ada di luar negeri. Ini kan keren. Ya, saling belajar ya Pak. Saling belajar. Ya, luar biasa. Ya. Oke, baik teman-teman. Itu tadi jawaban ya untuk pertanyaan nomor 2. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga. Di tengah keberagaman pekerjaan yang ada di Indonesia, baik itu mungkin teknik ataupun arsitek ya. Mengapa Pak kita harus bangga dan kita harus memilih menjadi tenaga kesehatan di era Society 5.0 ini? Iya, semua orang dilahirkan dan nanti punya kesempatan untuk masuk surga. Itu dicatat ya. Dan orang kesehatan itu insya Allah masuk surganya duluan. Catat lagi, ya. Kenapa? Karena ilmu yang kita peroleh itu kemaslahatan umat. Bayangkan kalau ada lulusan, bukan berarti lulusan yang tidak menghadapi manusia tidak masuk surga. Ya, ini jangan sampai salah ya. Semua yang kita lakukan punya kesempatan lebih luas. Lulusan dari Poltekkes atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan, dia punya kesempatan lebih luas untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau ini kemudian karya ini bermanfaat untuk masyarakat, ya maka kita sendiri itu akan sudah menabung untuk urusan kita nanti di akhirat. Ya. Nah, inilah yang membuat sebetulnya bangga kita. Kenapa? Kegiatan kita setelah lulus tidak semata-mata hanya untuk urusan dunia, Mbak, saya ingatkan ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah untuk sanggup kita nanti ketika kita menghadap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapapun, agama apapun, pasti nanti harus berpikir demikian. Dan sekali lagi, kita di kesehatan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berbuat pada masyarakat, dan itu adalah menjadi tiket kita yang lebih banyak untuk menuju ke sana. Ya, baik teman-teman mahasiswa, itu tadi adalah pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Arwani. Dan sudah tidak terasa ya kita mengobrol sangat panjang ya, dan sangat luar biasa banyak juga. Kita akan langsung masuk nih Pak ke closing statement. Jadi bisa disampaikan Pak ke teman-teman mahasiswa di luar sana agar termotivasi untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, kemudian bisa bekerja ataupun melanjutkan pendidikan di luar negeri. Jadi tidak stuck
ataupun tidak depresi dengan mungkin nilai mereka yang rendah gitu. Betul. Silakan Pak disampaikan. Terima kasih ya, pertanyaan bagus saya rasa. Jadi sekali lagi yang saya harus tekankan adalah tidak ada orang yang berprestasi dilahirkan. Orang yang berprestasi itu melalui proses. Jadi kalau pengen menjadi mahasiswa yang berprestasi, satu ya tolong di-upgrade kepalanya. Ada 3 H ya. Yang pertama adalah head. Ya. Head itu artinya apa? Kepala. Kepala artinya apa? Menjadi mahasiswa harus pinter. Dalam arti apa? Manfaatkan gadget yang ada buat para mahasiswa untuk mengupgrade pengetahuan. Mencari pengetahuan karena di sana banyak jurnal, di sana banyak penelitian yang bisa dipakai tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung proses penelitian yang akan dilakukan oleh para mahasiswa. Satu. Yang kedua adalah hebat yang kedua, yang kedua adalah hat. Ya. Hat itu hati. Ya. Hat itu hati. Artinya apa? Orang pinter tapi kalau tidak punya hati akan menjadi orang yang seringkali membuat kerusakan. Maka hati ini harus tadi yang sudah kita singgung tadi. Soft skill ini menjadi penting. Komunikatif, jujur, kemudian menghargai orang lain, kemudian kalau ketemu pada seniornya, kalau itu junior, kemudian duluan ya, cepet-cepetan untuk ngeloroi kalau bahasa Jawanya, untuk berkomunikasi, ini penting. Jadi H ini menjadi penyangga betul, untuk penyangga yang H pertama dan H yang ketiga. H yang ketiga apa? Hands. Hands artinya apa? Hands ini berarti dengan keterampilan. Vokasi memang identik dengan keterampilan. Kalau seorang diluluskan dari vokasi nggak punya keterampilan, is nothing. Ya, masa lulusan bidan nggak bisa melahirkan anak, nggak bisa melahirkan bayi, masa lulusan keperawatan nggak bisa kemudian merawat luka, masa lulusan RMIK nggak tahu bagaimana mendesain ya yang namanya informasi kesehatan, lulusan radiografer nggak bisa memotret ya, kemudian lulusan dari teman-teman kesehatan lingkungan nggak tahu tentang sampah, jadi aneh. Maka keterampilan itu menjadi penting. Tapi diingat kembali, di antara 3 yang saya sampaikan ini, yang paling penting adalah H yang kedua, yakni hat. H yang kedua ini akan membuat H1 dan H yang 3 ini menjadi sangat bermakna, yakni hat, yakni dalam hal ini adalah soft skill. Tadi sekali lagi, kejujuran menjadi utama, kemampuan komunikasi menjadi luar biasa untuk mendukung para mahasiswa supaya menjadi orang-orang yang bermartabat dan bermarwah ketika nanti mereka diluluskan dari Poltekkes Kemenkes Malang. Demikian, Mbak. Baik, luar biasa ya closing statement dari Bapak Dr. Arwani. Dan ternyata sudah jauh dan sudah banyak yang telah kita bahas. Ya. Dan di sini saya akan sedikit menyimpulkan apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Ya intinya tadi closing statement Pak Arwani itu mengatakan bahwa yang perlu kita tekankan dalam hidup ini adalah kita harus bisa mengupgrade head, heart, and hands. Jadi ketika kita memiliki ketiganya ini maka kita akan menjadi manusia yang bermartabat, kemudian kita akan bisa berdaya guna. Betul. Ya di dalam lingkungan masyarakat. Intinya teman-teman semua jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mencoba karena kalau kita takut kita tidak akan pernah melakukannya. Ya. Baik. Berakhirlah sudah podcast Semar mengenai bincang karir episode ketiga kali ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Arwani, SKM BN Hons MN, yang sudah bersedia berbagi pengalaman kepada kami semua di sini. Dan teman-teman semua, sampai jumpa di podcast Semar selanjutnya. Ayo Pak, kita jargonnya tadi. Siap. Podcast Semar. Podcastnya BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Dadah.